Lagi di video unscript saya. Hari ini saya belajar mengenai pentingnya sebuah skill komunikasi untuk menumbuhkan personal brand dan juga bisnis. Dan menurut saya, skill komunikasi sangat penting untuk diasah dan dikuasai di era digital ini. Karena jika kamu memiliki kemampuan berbicara yang baik, maka kamu bisa menyampaikan apa yang kamu pikirkan, apa ide-ide kamu kepada orang yang lebih banyak, bisa seperti investor, partner, dan lain sebagainya. Jika kamu tidak memiliki sebuah kemampuan yang berbicara dengan bagus, dengan baik, maka orang tidak akan paham apa yang kamu bicarakan, apa ide besar kamu. Dan menurut saya, skill komunikasi harus dibarengi dengan skill storytelling yang bagus. Skill komunikasi tentu bagus, kamu bisa berbicara dengan lancar, tidak belibet, enak didengarkan, tetapi hal tersebut jika tidak dibarengi dengan skill storytelling, maka kamu bisa kehilangan atensi atau perhatian orang-orang. Mungkin orang-orang akan merasa bosan jika kamu membicarakan sesuatu tanpa cerita yang menarik. Dan penelitian pernah mengatakan bahwa manusia lebih mengingat sesuatu jika dengan cerita. Otak manusia sudah didesain untuk bisa menangkap sebuah cerita dengan lebih baik. Jika kamu mengatakan sesuatu atau berbicara sesuatu tanpa cerita, maka orang bisa lupa apa yang kamu bicarakan. Jadi skill komunikasi dan juga skill storytelling ini adalah sebuah skill gabungan yang akan memperkuat satu sama lain. Jadi saya juga akan mempelajari skill komunikasi dan juga skill storytelling. Saya bisa berbicara dengan bagus, lancar, tidak belibet, mudah didengar, mudah ditangkap, dan juga saya bisa berbicara dengan menarik sehingga orang-orang bisa tahu apa yang saya bicarakan, mereka akan antusias, tertarik, dan juga memperhatikan apa yang saya bicarakan. Dan tentunya saya juga belajar latihan apa yang harus dilakukan setiap hari untuk bisa menguasai kedua skill ini, baik dari skill komunikasi dan juga skill storytelling. Yang pertama adalah cobalah untuk berbicara di depan kamera atau di depan cermin selama 10-20 menit setiap hari. Coba saja berbicara apapun, pilih satu topik atau pilih satu benda, lalu coba untuk menguraikan benda atau topik tersebut selama 10-20 menit. Itu adalah latihan pertama, yaitu berbicara di depan kamera atau di depan cermin selama 10-20 menit. Lalu latihan kedua, cobalah untuk menjelaskan benda dan topik tersebut secara sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin. Karena saya percaya seorang atau seseorang yang memiliki keahlian berbicara, dia bisa menguraikan atau menjelaskan situasi yang rumit menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Dia bisa menjelaskan keadaan yang sangat rumit dengan bahasa yang mudah dipahami, sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin agar orang-orang bisa paham situasi rumit tersebut. Oke? Itu adalah latihan yang kedua. Cobalah untuk menjelaskan suatu benda atau topik dengan sesederhana mungkin. Lalu yang ketiga, cobalah untuk tidak mengulangi kalimat atau kata-kata yang serupa. Karena hal ini bisa membuat audiens kamu atau penonton kamu merasa bosan. Ini adalah ketiga latihan yang saya kira wajib untuk dilakukan setiap hari. Berbicara di depan cermin selama 10-20 menit, cobalah untuk menjelaskan sesuatu dengan sesimpel mungkin dan cobalah untuk tidak mengulangi kalimat atau kata-kata yang serupa. Lalu yang terakhir adalah lakukan setiap hari. Coba pilih satu topik atau satu benda, uraikan hal tersebut
setiap hari. Jika kamu melakukan ini selama 30 hari, maka kamu akan menjelaskan 30 benda atau 30 topik yang berbeda. Dan tambahan lainnya adalah kamu juga bisa menulis, karena menulis juga bisa meningkatkan skill komunikasi kita. Dan jangan lupa untuk membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Kamu bisa mendapatkan pengetahuan baru dari buku. Jadi saran saya adalah cobalah untuk membaca buku. Buku apa yang harus kita baca? Jika kamu ingin belajar mengenai storytelling, maka kamu bisa membaca buku cerita pendek atau novel. Tetapi jika kamu ingin belajar storytelling mengenai topik tertentu, maka kamu juga bisa membaca buku yang membahas topik tersebut. Contoh, jika kamu ingin berbicara mengenai investasi, maka kamu bisa membaca buku investasi. Dan hal ini sangat penting. Salah satu hal yang penting untuk berbicara dengan lancar adalah memiliki pemahaman yang baik mengenai topik yang ingin kita sampaikan. Jika kita ingin berbicara mengenai investasi, contohnya, tetapi kita tidak memiliki pengetahuan mengenai investasi, maka kamu akan sulit untuk menjelaskan atau berbicara mengenai investasi. Maka dari itu, jika kamu ingin lancar untuk berbicara dan menjelaskan kepada orang lain mengenai topik tertentu, kamu harus benar-benar paham dan menguasai topik tersebut. Dan disitulah pentingnya membaca buku. Ketika kamu membaca buku, kamu akan mendapatkan wawasan yang baru, wawasan yang luas, sehingga kamu bisa menjelaskan topik itu dengan lebih baik. Ketika kamu ditanya oleh seseorang mengenai topik itu, sebagai contoh, kamu akan bisa menjawab topik itu dengan baik dan benar. Itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa untuk terus berusaha, keep going. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk support 2 orang subscriber saya. Sekali lagi, tujuan saya membuat konten di YouTube ini tidak untuk mendapatkan views, likes, komen, save, share, subscriber. No, saya tidak fokus untuk mendapatkan angka seperti itu saat ini. Saya hanya ingin fokus untuk mendokumentasikan apa yang saya lakukan, apa yang saya bicarakan, apa yang ada di pikiran saya, apa yang saya rasakan, apa yang saya pelajari. Sehingga mungkin kalau kamu nonton ini, kamu bisa belajar atau mengambil sesuatu yang positif dari video saya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.